Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takadar Anime. Seperti biasanya, di sini kita membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime nih guys, yang bertemakan percintaan. Nah, anime romance adalah anime yang dibumbui dengan kisah romantis dan lucu, yang tentunya kadang buat kita yang menontonnya menjadi baper sendiri. Nah, itu adalah poin yang akan kita bahas kali ini guys. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 10 anime romance yang akan rilis di winter 2023 ini, yang tentunya ada anime lanjutan ataupun yang terbaru guys, yang tentunya bisa nih buat kalian baper, mungkin juga bisa buat kalian ketawa sendiri. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, season kedua dari Iji Ranaide Nagatoro-san. Anime komedi romantis dengan tema sekolahan ini akan bercerita tentang seorang gadis di kelas bawah yang membuat sempainya kesal, di mana setiap hari Naoto Hachioji digoda tanpa henti oleh Hayase Nagatoro, seorang siswa tahun pertama yang ingin temui suatu hari di perpustakaan saat mengerjakan manganya. Setelah membaca ceritanya dan melihat sikapnya yang canggung, dia memutuskan sejak saat itu untuk mengerjainya. Nagatoro bahkan memanggilnya senpai sebagai pengganti nama aslinya. Pada awalnya, kejenakan Nagatoro yang tanpa henti lebih menyusahkan daripada apapun dan membuatnya merasa malu setiap hari karena ia dipaksa untuk memenuhi keinginannya. Namun, saat mereka menghabiskan waktu lebih lama, semacam persahabatan aneh berkembang di antara mereka. Bahkan Naoto menemukan bahwa bersama dengan Nagatoro bisa begitu menyenangkan. Yang kedua, Tomo-chan wa Onna Nanoko, menceritakan Tomo Aisawa dan Junichiro, atau yang biasa dipanggil Jun Kabuto, yang merupakan musuh bebuyutan yang mungkin pernah Anda lihat, bagaikan Tom dan Jerry guys. Mereka sering bertengkar dan berdebat, tetapi dari perdebatannya mereka saling mendukung. Hanya ada satu masalah kecil, bahwa di sini Tomo jatuh cinta dengan Jun. Nah, sejak dia masih muda, Tomo yang tomboy hanyalah salah satu dari mereka karena sifatnya yang sangat berotot. Di sini Jun tidak memperhatikan kemajuannya, bahkan setiap dia secara eksplisit mengaku untuk menambah penghinaan pada Luka untuk waktu yang lama. Ia bahkan tidak menyadari bahwa Tomo adalah seorang gadis. Nah, disinilah perjalanan kisah cinta yang rumit di antara keduanya. Yang ketiga, Otonari no Tenshi Sama ni Itsu no Manika, menceritakan tetangga Amane Fujimiya di apartemen tempat ia tinggal, merupakan malaikat tercinta nomor 1 di sekolah. Ia sangat luar biasa dengan tingkat kecantikannya yang hanya bisa digambarkan sebagai malaikat, yang bernama Mahiru Shina. Amane merupakan siswa biasa yang biasa-biasa saja alias tidak menonjol guys, dan Mahiru adalah tetangga di apartemennya. Tetapi sampai sekarang mereka tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Setelah bertemu bidadari yang basah kuyup di tengah hujan, hubungan dengan bidadari berlidah tajam dimulai dengan menyerahkan payung, mulai dari masuk angin dan ada yang menjagamu, sampai membuat makanan untuk seseorang karena mengabaikan kesehatannya, hingga kerja bersama guys. Yang keempat, Kubo-san wa Mob wo Yuru Sanai. Siswa sekolah menengah Junta Shiraishi memiliki tujuan yang sederhana untuk menjalani masa muda yang memuaskan. Namun mencapai tujuan ini tampaknya lebih sulit dari yang ia harapkan, karena semua orang di sekitarnya sering tidak memperhatikannya karena kurangnya kehadirannya. Bahkan ketidakhadiran Shiraishi begitu parah sehingga orang mengira kursinya di kelas selalu kosong, dan secara keliru berasumsi bahwa dia sering membolos sekolah. Bahkan ada desas-desus aneh yang tersebar di kelas dan mengklaim bahwa mereka yang berhasil menemukan Shiraishi akan diberkati dengan keberuntungan untuk hari itu. Nah, suatu hari satu-satunya yang menyadari keberadaannya adalah Nagisa Kubo, gadis yang duduk di sebelahnya. Sial baginya, Kubo suka menggodanya setiap hari dan sering menempatkannya dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menegangkan guys. Namun karena kejenakan lucu Kubo terus melibatkan Shiraishi yang enggan, dia mungkin segera menemukan bahwa masa mudanya mungkin tidak membosankan seperti yang ia pikirkan. Yang kelima, Kuri Sokuisei dan Shitukul.
Latarnya adalah tempat kerja, di mana romansa seputih salju berhembus seperti badai salju. Himuro adalah keturunan Yuki Onna yang hidup di zaman modern dan seorang pekerja kantor pemula. Ketika dia kewalahan secara emosional, dia akhirnya menjawabkan badai salju atau mulai membangun manusia salju dan iglo. Setiap kali perasaan romantis, rahasianya untuk rekam kerjanya yang unik namun baik hati yang bernama Fuyutsuki meningkat. Terkadang dia akhirnya membekukan orang-orang di sekitarnya. Semua orang selalu melihatnya sebagai tipe yang keren, tapi sebenarnya Fuyutsuki juga cukup penasaran dengan rekan kerjanya yang misterius yang bernama Himuro. Hubungan mereka terus berkembang secara bertahap setiap hari melalui pekerjaan dan acara kerja. Akhirnya mereka mulai menghabiskan waktu satu sama lain di luar pekerjaan. Tetapi mereka berdua masih agak canggung dalam hal cinta. Yang keenam, Inu ni Nattara Suki na Hito no Hirowareta. Ceritanya mengikuti protagonis yang suatu hari terbangun dan berubah menjadi Pochita atau seekor anjing peliharaan dari teman sekelasnya yang keren dan cantik yang bernama Karen Inukai. Sekarang ia hidup di bawah asukan wanita yang ia sukai. Dia dengan senang hati menyayangi teman barunya, dan sementara ia ingin kembali ke bentuk manusia. Suatu hari nanti, ada sesuatu yang luar biasa tentang dirawat oleh orang yang ia cintai. Di sini ia menikmati hidup melalui mata seekor anjing dengan banyak wanita sakne di dekatnya, guys. Sampai bangku pun diembat. Yang ketujuh, Tsundere Akuyaku Reijou. Dari judulnya aja udah ketahuan, guys. Menceritakan Endo dan Kobayashi baru saja memutuskan untuk memainkan A Magical Romance, sebuah game otome yang menampilkan penjahat licik bernama Lie Selote. Kobayashi menganggap Lie Solete adalah penjahat pengecut secara tradisional, tetapi Endo bersikeras bahwa Lie Selote hanya disalahpahami. Nah, pasangan itu bertengkar dan berdebat tentang karakter dan motivasi Lie Solete. Tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa tunangan dalam game Lie Solete dapat mendengar setiap kata mereka, dan obrolan penuh warna mereka akan membawanya ke jalan yang sama sekali berbeda dari yang seharusnya dilalui oleh karakternya, guys. Yang kedelapan, Spy Koishitsu. Negara-negara yang dilanda konflik sekarang mengarahkan operasi rahasia alih-alih rudal. Lily direkrut untuk mengikuti pelatihan mata-mata, tetapi keterampilan praktisinya benar-benar buruk. Ia putus asa untuk lulus, dan ia memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim misterius yang bernama Tomoshiba. Sayang sekali di sana timnya penuh, dan lebih banyak mata-mata yang putus asa. Bersama-sama mereka menaklukkan misi mustahil dan menjadi instruktur jenius terbaik mereka. Tetapi tujuan sebenarnya di balik ruang kelas mereka lebih mengerikan daripada apa yang mereka bayangkan. Yang kesembilan, Sugar Apple Fairy Tale. Di dunia di mana peri dibeli dan dijual kepada penawar tertinggi, manusia tidak benar-benar bersahabat dengan rakyat Fae. Tapi persahabatan adalah apa yang dicari Anne Halford dengan Chale, pengawal peri barunya. Meskipun dia tidak begitu tertarik dengan gagasan itu, namun sebagai tuan barunya, Anne menugaskannya untuk mengawalnya melalui area yang sangat berbahaya. Tetapi dengan pengawal yang enggan ingin melarikan diri dari kehidupan perbudakan, ia terus berurusan dengan lebih dari yang ia harapkan. Yang ke-10, Ayakashi Tree Angel. Menceritakan Matsuri Kazamaki dan Susu Kanade yang merupakan teman masa kecil yang terikat oleh kemampuan bersama mereka untuk melihat Ayakashi yokai dalam mencari kehidupan kekuatan hidup untuk dimakan. Namun di sekolah menengah hubungan mereka memburuk saat perasaan sepihak Susu tumbuh. Begitu pula perbedaan dalam pandangan Ayakashi. Matsuri menganggap Ayakashi sebagai ancaman bagi temannya, sedangkan Zuzu adalah medium Ayakashi, seseorang yang memancarkan kekuatan hidup yang signifikan dibandingkan dengan manusia rata-rata. Ia mencintai mereka semua terlepas dari resikonya. Ketika keduanya menemukan seekor kucing putih yang berbicara bernama Shirogane, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Ayakashi berusia 400 tahun yang dikenal sebagai Raja Ayakashi. Dia sangat ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan dengan melahap Zuzu. Tetapi
Saat Matsuri masuk untuk mencoba menyelamatkannya dan menjaga kekuatan Shirogane, Ayakashi menggunakan jutsu untuk mengubahnya menjadi seorang gadis. Nah, itu dia guys 10 anime romance yang akan rilis di winter 2023 ini, dengan alur cerita yang menarik serta kisah cinta yang menarik yang wajib banget nih untuk kalian ikuti. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.